Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami kelompok 8 hendak membahas salah satu teori ekonomi politik, yaitu perburuan rente atau biasa kita dengar dengan istilah rent seeking. Kami beranggotakan 4 orang. Pertama, Tri Wahyuni, kedua, Imran Syadi atau saya sendiri, ketiga, Nurul Hidayat, dan keempat, Ervinalia Agustina. Saya ingin mengawalinya dengan pernyataan seperti ini, bahwa dinamika pembangunan selalu memunculkan ketegangan antara menundukkan peran negara, pasar, dan masyarakat sesuai dengan proporsi yang berbeda. Kita bisa menjelajahi sketsa historis dalam perjalanan bangsa kita. Orde Lama misalnya memiliki perspektif pembangunan yang dalam tanda kutip agak revolusioner, berbau sosialisme yang anti dengan kapitalisme, yang anti dengan liberalisme, dan memiliki sebuah gagasan ekonomi yang dikenal dengan Sukarnian Economics, yaitu membangun struktur politiknya terlebih dahulu, baru kemudian pembangunan ekonomi akan terlaksana dengan baik. Berbeda dengan Orde Baru, agak bertolak belakang, dan Orde Baru itu menganut perspektif yang agak dekat dengan kapitalisme dengan memakai istilah modernisasi yang dalam kegiatan ekonominya lebih didominasi oleh peran pasar ketimbang peran negara. Dalam era reformasi kita ketahui bersama bahwa peran pasar dan peran negara sama-sama mendominasi kegiatan ekonomi, namun lebih didominasi oleh peran pasar. Dinamika pembangunan itu tidak serta-merta terjadi. Dan dinamika pembangunan tersebut kemudian selalu memunculkan masalah. Dalam pembangunan ekonomi, masalah-masalah tersebut misalnya kita ketahui dengan istilah eksternalitas dan lain sebagainya. Untuk kemudian memecahkan atau memahami masalah tersebut, kita gunakan alat analisis ilmu ekonomi yang kemudian memiliki keterbatasan dalam menganalisis masalah tersebut. Nah, misalnya dalam menganalisis kurs rupiah yang anjlok, harga saham yang jeblok, atau pertumbuhan ekonomi yang naik turun, para ekonom biasanya menyebut ada variabel non ekonomi yang kemudian mempengaruhi kegiatan ekonomi tersebut. Nah, artinya bahwa ilmu ekonomi itu memiliki keterbatasan sehingga diperlukan alat analisis lain, yaitu ilmu ekonomi politik. Nah, karena itulah kemudian ekonomi politik menjadi penting dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan ekonomi yang dalam hal ini adalah rent seeking atau perburuan rente. Sejarah rent seeking. Rent seeking pertama kali dikenalkan oleh Kreuger pada tahun 1974 dan dikembangkan oleh Bhagwati pada tahun 1982 dan dikembangkan lagi oleh Srinivasan pada tahun 1991. Nah, pada saat itu Kreuger membahas tentang praktik memperoleh kuota impor. Kuota impor sendiri bisa diartikan sebagai perbedaan atas harga batas atau border price dan harga domestik. Dalam pengertian ini, perilaku rent seeking dapat diartikan sebagai pengeluaran sumber daya
untuk mengubah kebijakan ekonomi atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan pihak pencari rente. Rent seeking adalah asumsi awal yang dibangun dari teori ekonomi politik. Setiap kelompok memiliki kepentingan dengan berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Seluruh sumber daya ekonomi politik yang dimiliki, seperti lobby, akan ditempuh demi menggapai tujuan tersebut. Menurut Yustika tahun 2020, persoalannya adalah jika seluruh dari lobby tersebut merupakan kebijakan, maka implikasi yang muncul bisa sangat besar. Nah, dari fenomena rent seeking ini akan memungkinkan perilaku pengusaha untuk mendapatkan lisensi khusus, monopoli, dan juga fasilitas lainnya dari pihak yang berwenang, yang mempunyai kekuasaan di bidang tersebut. Dengan lisensi khusus, maka dengan mudah pelaku yang lain akan bisa masuk ke dalam pasar. Karena itu, perilaku pemburu rente ekonomi biasanya merupakan sebuah perilaku anti persaingan atau menghindari persaingan dengan tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tinjauan definitif. Secara singkat, rent seeking adalah gejala konspirasi di antara pengusaha dan penguasa. Lebih jelasnya, rent seeking didefinisikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan lebih melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Penggunaan kata rente merujuk pada sifat pelaku bisnis yang bertujuan untuk memudahkan memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal orang lain atau modal publik untuk keuntungan sendiri. Mereka menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghambat penawaran atau permintaan sumber daya yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu rente dan perburuan rente. Dalam literatur ekonomi, rente yaitu imbalan yang diterima oleh penguasa melalui kekuasaannya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi. Sedangkan perburuan rente yaitu perilaku aparat pemerintah atau penguasa yang mengharapkan imbalan atas kebijakan yang dikeluarkannya. Yang selanjutnya, dampak rent seeking. Yang pertama yaitu akan mendistorsi sumber daya sehingga membuat ekonomi menjadi tidak efisien. Yang kedua, memunculkan monopoli. Yang ketiga, kerugian masyarakat karena terjadi harga tinggi, inefisiensi, dan misallocation of resources. Yang keempat, berkurangnya legitimasi pemerintah karena kebijakan yang tidak efektif. Dan yang kelima, produktivitas yang rendah dari individu, perusahaan, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Solusi rent seeking. Yang pertama, membuat regulasi yang memungkinkan pasar berjalan dengan sempurna. Yang kedua, mengubah kebijakan lisensi impor menjadi kebijakan tarif. Yang ketiga, membuka aliran informasi. Yang keempat, mengaplikasikan sanksi moral. Dan yang terakhir, menerapkan kebijakan liberalisasi dan privatisasi yang terukur. Studi kasus. Di sini saya akan membacakan beberapa studi kasus yang ada. Studi kasus yang pertama, Hutomo Mandala Putra mempunyai perusahaan Gatara Utama Air Service dengan usaha penyewaan pesawat. Di sini ada kasus penyelewengan di mana pesawat dipakai pihak ketiga dan pesawat negara dihilangkan. Studi kasus selanjutnya, Bambang Trihatmojo mempunyai perusahaan PT Bukit Jonggol Asri dengan usaha pemukiman. Di sini ada kasus penyelewengan di mana area pengganti hutan hanya 2.754 hektar dari total 8.917 hektar. Studi kasus selanjutnya, Sutwikat Mono
mempunyai perusahaan PT Semen Dwima Agung dengan usaha pertambangan. Di sini ada kasus penyelewengan di mana pelanggaran Rilslek hutan dengan area penambang. Terakhir, dan ini juga tidak kalah penting, pertama, masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap peluang hak milik yang ditawarkan oleh pemerintah. Kedua, setiap kelompok atau individu pasti akan berupaya mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan. Ketiga, pemerintah sendiri terdapat kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, salah satu proposisi untuk mencegah munculnya rent-seeking adalah dengan membuat regulasi yang memungkinkan pasar berjalan dengan sempurna, yakni melalui peniadaan kehalangan masuk bagi pelaku ekonomi dan peningkatan persaingan.